Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kepada peserta atau audiens yang berada di ruangan Zoom, jika tidak ada halangan apapun, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Bapak Arid Syaim Swatama MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang saya hormati pemateri kita pada kegiatan kuliah tamu di pagi hari ini, Bapak Ganjar Susilo MPD. Dan yang saya banggakan, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita dapat dipertemukan dalam kegiatan kuliah dosen tamu dengan judul Filosofis Geometri sebagai pengantar geometri dasar. Salawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Nur Insani yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan saya juga untuk membacakan susunan kegiatannya, yaitu ada pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Program Studi sekaligus membuka kegiatan, kemudian penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Baik, sebelum kita mulai pada acara hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi kepada Bapak Arid Syaim Swatama MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, yang saya hormati Bapak Ganjar Susilo dari Universitas Balikpapan. Sangat jauh sekali ini mahasiswa sekalian, ini di Kalimantan yang nantinya akan menjadi ibu kota provinsi. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu, teman-teman dosen di program studi. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa program studi pendidikan matematika. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah beserta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk tolabul ilmi atau mencari ilmu untuk kebaikan. Dan alhamdulillah sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ganjar Susilo yang telah berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami semuanya, bersilaturahim, yang mana topik yang akan disampaikan oleh beliau ini saya rasa menarik sekali mahasiswa, yaitu terkait dengan filosofi geometri. Nah, ini saya rasa sangat relate ya dengan dengan yang kita hadapi saat ini, yang mana ketika membelajarkan geometri tanpa kita mengetahui apa sebetulnya filosofinya itu agak sedikit kurang dapat gitu ya. Karena segala sesuatu hal itu harus tahu dulu filosofinya itu apa, nanti kita akan mengetahui juga kegunaan itu bagaimana. Nah, ini mungkin perlu diketahui Pak Ganjar, saya juga mengajar mata kuliah geometri analitik ya. Biasanya mahasiswa ini hanya tahu saja gradien itu seperti apa, kemudian rumus dalam mencari persamaan garis dari dua buah titik, kemudian persamaan-persamaan yang lainnya itu karena mereka hafal saja. Dulu ketika SMP pernah, kemudian ada soal bisa mengerjakan. Namun ketika ditanya dari mana sebetulnya konsep misalkan dari persamaan garis itu, mereka agak nggak tahu nih. Nah, mungkin dalam kuliah dosen tamu ini pemateri akan memaparkan terkait dengan hal tersebut, terkait dengan filosofi untuk pengantar geometri. Mungkin tidak terlalu panjang karena di sini waktunya juga sangat singkat. Yang utamanya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ganjar Susilo yang telah berkenan untuk dapat berbagi ilmu dengan kami semuanya.
kemudian insya Allah ilmu yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kami. Kami juga mendoakan semoga apa yang Bapak Ganjar lakukan untuk hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk Bapak dan keluarga di sana. Kemudian ini saja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja kepada acara intinya, tapi sebelum itu saya juga punya tebak-tebakan ya untuk mengecek konsentrasi dari audiens. Mungkin Bapak, Ibu dosen jika bisa dapat berpartisipasi dipersilahkan. Tadi kan waktu sebelumnya itu dengan clue maju 1 langkah kalau tidak salah ya. Sekarang clue-nya yaitu seminggu itu 7 hari. Nah, ini mah pertanyaannya matematika banget gitu. Jadi karena kita matematika insya Allah bisa menjawabnya. Untuk jawabannya bisa dikirim di kolom chat gitu ya. Perhatikan clue-nya yaitu 1 minggu 7 hari. 7 ditambah 1 itu sama dengan, boleh jawabannya dikirim. Jawabannya angka lagi ya, Abi. Betul, jawabannya adalah 1. Wah, sepertinya sudah connect gitu ya dari pertanyaannya. Ya, Bapak betul. Pertanyaan berikutnya bisa jadi ini hanya kebetulan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu 8 ditambah 3 sama dengan? Iya betul sekali, jawabannya adalah 4. Satu pertanyaan lagi deh. 9 ditambah 4 sama dengan? Baik, sepertinya ya jawabannya betul semua. Fokus dan konsentrasinya sudah kembali. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah berpartisipasi dan teman-teman. Langsung saja kita ke penyampaian materinya. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Ganjar Susilo. Izin untuk share screen CV-nya. Apakah sudah terlihat? Nah, untuk identitasnya sendiri, nama Ganjar Tapi Susilo. mungkin kecil ya, mungkin bisa di landscape. Oh iya Bapak. Sudah terlihat? Nah, sudah. Nama Ganjar Susilo, agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia. Untuk alamatnya sendiri di Jalan Manggis nomor 43 RT 44 ke Sidodadi, Samarinda. Untuk nomor handphonenya 0813 4760 7495 dengan jabatan dosen pendidikan matematika atau kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Balikpapan. Untuk riwayat pendidikannya di sini bisa dilihat sendiri oleh teman-teman sekalian dan pendidikan terakhirnya yaitu di Universitas 11 Maret Surakarta, program studi pendidikan matematika strata 2 atau S2. Untuk riwayat bekerja dan organisasinya di sini keren sekali ya teman-teman, banyak juga. Dan untuk riwayat bekerja dan organisasi yang baru-baru ini yaitu di tahun 2020 sampai 2024 yaitu di Kepala BPM Universitas Balikpapan. Oke, mungkin itu ya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, pengalaman yang sangat luar biasa. Silahkan kita simak baik-baik materinya kepada Bapak Ganjar Susilo, MPD, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih
Mbak Tiara. Sedikit saya sebagai pengantar berkaitan dengan hari ini saya menyampaikan geometri. Terima kasih juga kepada Pak Arisa sebagai Kaprodi di Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan Pak Andri juga. Salam hormat saya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan kuliah tamu sedikit. Mungkin ini hanya kulitnya saja, hanya ya sedikit saja yang saya ingin share tentang apa itu geometri. Jadi pada dasarnya kalau adik-adik dulu belajar geometri, ini sedikit ya. Nah, ya ini beberapa definisi yang nanti yang kita akan jelaskan sebelum masuk materi intinya. Di sini saya jelaskan dulu beberapa definisi-definisi yang harus Anda pahami dengan baik. Di sini sudah saya rumuskan, ada berapa definisinya, ada titik, ada garis, ada ujung garis, ada garis lurus, ada permukaan. Nah, dari total ada 23 definisi. Sebelum kita memahami apa itu tentang geometri, perlu diperhatikan bahwa definisi ini mengatur pemahaman kita, semesta pembicaraan kita, supaya kita bisa memahami geometri itu dengan sangat baik dan sangat enak lah untuk dipahaminya. Nah, tadi seperti kata Pak Kaprodi, Pak Arisa mengatakan bahwa Anda dulu di sekolah hanya bisa dapat menghitung, tapi dikasih soal, diberikan masalah, Anda bisa mengerjakan karena dari sekolah sudah bisa mengerjakannya. Kemudian di kampus juga sama, diberikan masalah tapi belum tahu berkaitan dengan masalah definisinya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, definisi pertama yaitu titik. Titik adalah suatu yang tidak ada bagiannya, ya. Atau di buku lain atau di materi-materi referensi lain biasanya titik itu disebut sebagai bidang yang abstrak, ya. Tapi di sini adalah sesuatu yang tidak ada bagiannya. Jadi dia titik itu bukan sekedar titik seperti ini, ya. Hanya titik. Ini kalau saya perbesar mungkin bentuknya bukan lingkaran atau bukan bentuknya, pokoknya bentuknya macam-macam. Bisa kot, bisa persegi panjang dan seterusnya. Kalau kami perbesar sebuah titik. Kemudian ada garis. Nah, garis itu hanya memiliki panjang, tidak memiliki lebar. Ya. Kemudian ada ujung-ujung garis yang kita sebut sebagai titik. Nah, silahkan nanti di screenshot ya berkaitan dengan definisi ini. Kemudian yang selanjutnya saya pergi lagi ke definisi nomor 17, ada diameter. Diameter itu apa sih? Setiap garis lurus yang ditarik melalui pusat. Jadi kalau nggak melalui pusat lingkaran, ya maka dia bukan diameter. Biasanya kita menyebutnya tali busur. Ada setengah lingkaran, ada bangun bujur sangkar, bangun trilateral. Nah, ini di sini jelaskan dengan sangat baik, ada garis paralel dan segala macamnya. Oke, kita sudah pahami definisi dengan baik, baru kita masuk ke ranah yang berikutnya adalah tentang geometri itu sendiri. Oke. Jadi pengantar dasar geometri pada umumnya istilah geometri itu membahas ya ada aksioma, titik, garis, bidang, sudut, kurva, keliling, dan luas. Nah, ini yang sering kita pahami dengan baik. Berapa istilah pada geometri? Ya, ada aksioma, titik, dan seterusnya. Selanjutnya kita pahami tentang aksioma. Nah, di sini kita membahas tentang buku Elements-nya punya Euclid ya. Jadi materi ini saya ambil dari buku Elements. Nah, geometri itu yang nemu pertama kali ada Euclid. Nah, dia menyusun buku tentang Elements. Nah, dalam perkembangannya Euclid itu menuliskan ada lima aksioma yang dikeluarkan oleh Euclid. Aksioma itu diantaranya yaitu adalah satu, untuk setiap titik yang berbeda, misal titik A dan titik B, terdapat garis tunggal.
Misal garis G yang menuju titik A dan garis titik A dan B. Jadi kalau istilahnya kalau ada setiap titik yang berbeda, ada dua titik nih, A dan B. Nah, A dan B itu bisa dihubungkan dalam satu garis. Nanti penjelasannya lebih detailnya akan saya jelaskan setelah ini, setelah saya menjabarkan tentang masing-masing postulat atau aksiomanya. Yang kedua, memperpanjang garis lurus yang terhingga secara terus-menerus pada akhirnya akan diperoleh sebuah garis lurus. Jadi kalau kita menggambar garis lurus, ada dua garis lurus, dua titik atau kita sebut garis AB. Kalau kita perpanjang AB, maka itu juga akan disebut sebagai garis lurus. Kemudian nomor 3, aksioma yang ketiga, sebuah lingkaran dapat dibuat dari sebarang titik pusat dengan sebarang jari-jari tertentu. Ya, ini yang 3. Nah, Euclides sebenarnya mengeluarkan 1, 2, 3 dalam pemikiran pertamanya. Namun, dia mengeluarkan lagi pemikiran yang keempat dan kelima yang ini menjadikan keributan di dunia permatematikakawan, ya. Nomor 4 mengatakan semua sudut yang dibuat oleh dua garis lurus yang berpotongan tegak lurus akan sama besar. Yang kelima, bahwa jika sebuah garis lurus memotong dua garis lurus lainnya, menghasilkan sudut-sudut dalam pada sisi yang sama, yang jumlahnya kurang dari dua sudut siku-siku. Maka kedua garis lurus lainnya yang dibuat sama panjang bertemu pada sisi dari garis lurus semula, sehingga jumlah sudut dalam kurang dari dua sudut siku-siku dan tidak bertemu pada sisi yang lain. Nah, yang nomor 5 inilah yang akan menjadi keributan ya di dunia permatematikan geometri. Euclid mengatakan nomor 5 ini disebut dengan aksioma kesejajaran. Nah, kalau kita pahami namanya sejajar, berarti kan ada dua garis yang sejajar gitu ya. Tapi di sini Euclid menjelaskan bukan sejajaran yang dimaksud Euclid adalah yang sejajar yang seperti yang tadi kita sampaikan di awal, ada dua garis sejajar, tapi namanya dia menyebutkan aksioma kesejajaran. Nah, ini simulasi dari beberapa aksioma yang Euclid tadi yang dari nomor 1. Nah, ini yang untuk pertama, untuk setiap titik yang berbeda, ada titik A dan B, bisa ditarik garis lurusnya seperti ini, sehingga bisa katakan ini disebut dengan garis AB. Kemudian yang keduanya, memperpanjang garis lurus yang terhingga secara menerus pada akhirnya akan diperoleh sebuah garis lurus pula. Nah, ini kalau ada garis AB tadi di awal, saya tarik terus, nanti akan lurus terus selama-lamanya ya. Nanti juga ketemu di titik ujungnya D. Kalau saya tarik garis B ke A, tarik terus, nanti juga diperoleh di ujungnya adalah titik C. Maka ini disebut dengan garis lurus pula. Ya, garis AB, kalau sudah misalnya AB panjangnya 3 cm, saya mau perpanjang lagi AB dari B ke titik D itu 10 cm. Nah, dapatnya 10 cm. Nah, yang 10 cm itu pun juga nanti bentuknya sebuah garis lurus. Mau perpanjang lagi terus juga akan bentuknya garis lurus pula. Jadi aksioma ini sama Euclid benar-benar logis gitu loh. Namanya juga aksioma, tidak bisa dibantahkan karena definisi kesepakatan bersama. Kemudian nomor 3, aksioma yang ketiga mengatakan sebuah lingkaran dapat dibuat dari sebarang titik pusat dengan sebarang jari-jari tertentu. Ya. Jadi kita misalkan dapat titik A nih. Nah, di sini dikatakan sebuah lingkaran dapat dibuat dari sebarang titik pusat A dengan jari-jari tertentu. Nah, inilah yang ketiga di sini. Saya buat titik A, kemudian saya buat dari titik A ini saya paku ya. Saya berikan paku yang ada talinya. Kemudian tali tadi itu saya polkan sampai ujung, kemudian saya putar-putarkan. Nah, jadi jarak antara paku dengan tali dan pensil yang satunya disebut dengan sebagai jari-jari. Tadi di definisi di awal kita ada definisi tentang diameter. Jadi kalau diameter itu dia benar-benar harus melewati tengah ya, seperti ini. Wah, ini tidak, dia harus melewati tengah ya, nah, jari-jari. Apa diameter tadi? Tapi kalau bentuknya jari-jari sebuah garis yang tidak melalui diameter, maka ini yang disebut sebagai tali busur ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana tali busur, mana diameter. Jadi gitu ya. Sedangkan jari-jari itu hanya dari titik pusat sampai ke titik B saja.
Yang keempat, kita baca. Mana ini? Ini deh. Semua sudut yang dibuat oleh dua garis lurus yang berpotongan secara tegak lurus maka akan sama besar. Nah, ini logis ya. Nah, ini semuanya. Jadi kalau saya punya garis AB, ini adalah garis CD, dia tegak lurus, maka kanan dan kirinya ini pasti sudah tegak lurus. Ya, ini logis. Kalau saya rasa tidak susah untuk memahami 4 aksioma ini. Nah, 4 aksioma yang kelima ini agak susah, memang agak panjang. Nah, bentuknya seperti ini. Bahwa jika sebuah garis lurus memotong dua garis lurus, nah, jadi ada garis AC, ada garis DF. Nah, AB dan AC ini tidak sejajar, ya. Tetapi di sini dikatakan si Euclid ini ngomong, oh ini disebut aksioma kesejajaran, padahal sebenarnya tidak. Menghasilkan sudut-sudut dalam pada sisi yang sama, yang jumlahnya kurang dari dua sudut siku-siku. Artinya ABE dijumlahkan dengan DEB itu pasti besarannya adalah kurang dari 2 kali 2 sudut siku-siku. Maka kedua garis lurus lainnya yang dibuat sama panjang tertentu pada sisi dari garis lurus semua sehingga jumlah sudut dalamnya kurang dari 2 sudut siku-siku dan tidak bertemu pada sisi yang lainnya. Nah, ini yang saya bilang aksioma kesejajaran. Nah, ini yang menghebohkan dunia geometri. Kok aksioma kelima ini disebut dengan aksioma kesejajaran sih? Padahal sesungguhnya aksioma kesejajaran itu adalah jika saya menggambar dua buah garis lurus, ya, dua buah garis lurus, di mana dua garis lurus itu tidak bertemu di antara satu titik, maka itu disebut dengan sejajar. Tapi si Euclid ini mengatakan postulat yang kelima ini, oh kesejajaran itu seperti ini toh, gitu, ya. Nah, inilah beberapa pandangan dari Euclid tentang postulatnya yang terkenal, 5 postulatnya, dan ini akibat postulat 4 dan 5 ini nanti muncul geometri bukan geometri datar dan geometri yang lain, ada geometri hiperbolik, ya, ada paraboloid dan lain-lainnya. Jadi biasanya nanti timbul istilahnya geometri non Euclid. Di sana nanti muncul ada segitiga. Kita tahu kalau di geometri sederhana kita di dimensi 2 besar sudut dari segitiga adalah 180 derajat. Tapi kalau di non-Euclid bisa jadi besarnya tidak 180 derajat. Bisa jadi juga kurang dari 180 derajat karena bentuknya yang berbeda. Nah, itu beberapa pandangan dari Euclid mengatakan postulatnya seperti itu. Nah, selanjutnya Euclid juga dalam buku satunya, di buku Elemen, dia mengungkapkan bahwa ada gagasan umum yang harus kita pelajari juga. Jadi ada 3 di buku 1 Elemen itu yang diajarkan oleh Euclid. Pertama postulatnya, yang kedua gagasan umumnya, bahasa Inggrisnya common notion, yang ketiga ada proposition, ya, dalil-dalilnya. Nah, saya hanya membicarakan di sini membahas materi hanya 2, postulat sama gagasan umumnya. Nah, gagasan umumnya yang antara lain ini tadi ya, berapa definisi titik tadi. Ini saya lewati juga. Nah, ini yang buku yang saya bahas adalah buku tentang Euclid nih ya. Bukunya bentuknya seperti ini nih. Udah tua banget. Nah, mungkin udah saking tuanya yang dicetak juga udah tahun-tahun tua. Saya ambilkan ini tahunnya agak lama. Ya, kita bahas tentang gagasan umum Euclid. Nah, di gagasan umum Euclid juga mengeluarkan 5 pernyataan. Nah, ini perhatikan pernyataan 5 ini yang memang harus dipahami dengan baik ya. Yang pertama, ini mungkin bahasanya sedikit filosofis dan aneh kalau mungkin anak zaman sekarang ya. Sesuatu yang setara juga setara satu sama lain. Nah, jadi kalau ada yang setara atau yang sama, maka dia akan sama dengan yang lainnya. Nah, silakan nanti dipahami dengan baik ya. Kemudian yang kedua, jika yang sama tadi dijumlahkan dengan yang sama, maka keseluruhannya adalah sama. Nah, ini bahasanya memang luar biasa, Euclidnya filosofis sekali. Yang nomor 3, jika yang sama dikurangkan dari yang sama, maka sisanya sama. Nah, gimana coba? Kalau kita mengurangkan yang sama, kita pasti mengatakannya 0 kan gitu ya.
Nomor 4, hal-hal yang berhimpitan atau bertepatan satu sama lain adalah satu sama lain. Jadi kalau yang ada logikanya gini, ada dua garis yang saling berhimpitan ya, nempel ya, maka garis itu bisa dikatakan sama ya. Yang pernyataan kelima disebut sebagai keseluruhan lebih besar daripada bagiannya. Nah ini lagi bahasanya lagi, keseluruhan lebih besar daripada bagiannya. Jadi apa sih maksudnya nomor 5? Jadi kalau kita istilahnya punya populasi, nah kita ambil secupritnya itu disebut bagiannya. Intinya yang besar lebih besar, populasi lebih besar daripada sampelnya. Nah ini kalau memahami nomor 5 seperti itu. Nah kita jelaskan satu persatu. Ya, penjelasan 5 gagasan Euclid diantaranya. Menurut Euclid, 5 gagasan ini juga bisa disebut sebagai aksioma. Loh, sama dong dengan yang di atas. Ya, bisa jadi sama, namun berbeda secara kalimat. Hal ini merujuk pada satu jenis besaran. Ya. Nah, dalam buku Euclid, besaran ini disebut sebagai magnitudo. Nah, jenis besaran yang terjadi pada buku elemen itu adalah antara lain ada garis. Ya, garis itu pasti ada besarannya, ada sudut, besar sudut, ada bangun datar, dan bangun ruang. Nah, bangun datar saya rasa sudah pada tahu semua ya. Di sekolah kita bangun datar tuh ada persegi panjang, dan teman-teman trapesium, segi 4, dan segala macam. Dan bangun ruang, nah, bangun ruang bisa kubus, balok, kerucut, dan segala macam. Yang kedua, gagasan umum yang pertama dapat diterapkan pada bangun datar yang mengatakan, misalnya nih, jika sebuah segitiga sama dengan persegi panjang, ini kan berbeda ya. Jadi kita asumsikan gini, jika sebuah segitiga sama dengan persegi panjang dan persegi panjang juga sama dengan persegi, maka segitiga tersebut juga sama dengan persegi. Nah itu maksudnya yang tadi, sesuatu yang sama maka akan sama dengan yang lainnya. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada diasumsikan, jika sebuah segitiga sama dengan persegi panjang dan persegi panjang sama dengan persegi, maka segitiga tersebut juga sama dengan persegi. Jadi kalau kita mendefinisikan sesuatu itu, kita buat simulasinya. Nah, di sini besaran atau magnitudo yang sejenis dapat dibandingkan dan dijumlahkan, tetapi besaran yang berbeda jenis tidak dapat. Misalnya, sebuah garis tidak dapat dijumlahkan pada persegi panjang ya karena berbeda. Kalau garis itu kan dimensi duanya cuma sebuah. Tadi garis definisinya cuma memiliki panjang. Sedangkan persegi panjang atau bidang atau permukaan dia punya panjang dan lebar. Dan sudut juga tidak dapat disamakan dengan segi 5 ya. Sudut hanya di pojoknya saja, sedangkan segi 5 adalah bentuk bidang datar. Terus penjelasan berikutnya berkaitan dengan Euclid. Gagasan umum keempat dibutuhkan interpretasi ya. Jadi pemahaman yang lebih lanjut, terlihat bahwa dikatakan jika dua buah benda identik atau sama, maka keduanya juga setara atau ekivalen, sehingga dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang sama dengan dirinya sendiri. Namun, penafsiran secara tradisional adalah sebagai pembenaran atas prinsip superposisi. Nah, ini yang dikatakan dalam dalil 4, proposition dalam buku elemen mengatakan, jika dua segitiga mempunyai dua sisi yang masing-masing sama besar, dan sudut-sudut yang terdapat pada garis-garis lurus tersebut sama besar. Nah, kita perhatikan pelan-pelan ya, kalau masih ada yang belum paham. Jika dua segitiga mempunyai dua sisi yang sama, yang masing-masing sama besar, berarti bisa jadi ini segitiga sama kaki. Sudut-sudut yang terdapat pada garis lurus tersebut sama besar. Nah, kalau di pojoknya juga sama besar, berarti artinya memang benar ini segitiga sama kaki. Maka kedua segitiga tersebut juga mempunyai alas yang sama dengan alasnya, sehingga segitiga tersebut sama dengan segitiga yang satunya, dan sudut-sudut yang tersisa masing-masing sama dengan sudut yang tersisa, yaitu yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang. Jadi dalam dalil 4 buku elemen 1, dari buku satunya bab satunya mengatakan kalau ini adalah pencetus istilah kongruen. Ya, segitiga sama, di sini contohkan segitiga sama kaki, ada dua segitiga sama kaki. Ya, kemudian kita pandang bahwa kalau segitiga itu sisi-sisinya kiri dan kanannya, yang satu yang kiri dan kanannya itu sama dengan sisi segitiga satu yang lainnya, maka bisa dikatakan itu sama. Dan dilihat dari
sudut-sudutnya kalau sama juga sama. Nah, ini istilah kongruensi. Dengan menggunakan prinsip tersebut, jika suatu benda dapat dipindahkan agar bertepatan dengan benda lain, maka benda-benda tersebut juga sama. Nah, tadi kan ada sesuatu yang berimpit, maka akan sama. Jadi kalau dua segitiga tersebut kalau disatukan, ya maka dalam bentuk ukurannya juga dikatakan bisa sama. Nah, untuk melihat ini nanti bisa dibahas di pertemuan berikutnya berkaitan dengan proposition. Masih lanjut ya tentang 5 penjelasan tadi. Nah, sekarang tentang gagasan umum kelima. Nah, tadi sebagian lebih besar daripada keseluruhan lebih besar daripada sebagiannya. Keseluruhan lebih besar dari bagian dapat diartikan sebagai definisi lebih besar dari, ya, lebih besar. Untuk mengatakan bahwa satu besaran B adalah bagian dari besaran A, yang lain dapat diartikan bahwa A adalah jumlah dari B dan C untuk beberapa besaran C yang ketiga. Sisanya secara simbolis dapat dikatakan sebagai berikut. Jika ada A lebih besar dari B, artinya B itu kan lebih kecil ya. Nah, dikatakan sama, berarti ada nilai C nih yang mengatakan B ditambah C itu sama dengan A. Jadi kalau A itu lebih besar dari B, berarti ada bilangan C nih, ya, ada bilangan C yang bisa membuat A itu sama dengan B ditambah C. Nah, inilah yang dianggap setara menurut Euclid. Nah, ini nanti gagasan 5 ini nanti berkembang jadi sifat-sifat di dalam aljabar ya. Ada sifat trikotomi, ada sifat-sifat dan yang lainnya. Nah, ini akibat ya dari gagasan-gagasan itu muncullah beberapa sifat yang dikatakan dalam buku elemen 1 Euclid. Jika tidak ada X sama dengan Y, maka bisa jadi X itu lebih dari Y, ya, atau bisa jadi X kurang dari Y. Paham ya? Jika X nggak sama dengan Y, bisa jadi X itu lebih dari Y atau X kurang dari Y. Yang nomor 2, ini namanya disebut negasi ya. Keduanya bukan X kurang Y dan X sama dengan Y. Keduanya bukan X sama dengan Y dan X sama dengan Y. Yang ketiga disebut negasi ganda. Jika tidak bukan X sama dengan Y, maka dia sama X dan Y-nya. Nah, ini gimana nih? Kalau sudah belajar logika matematika, saya rasa sudah paham ya. Nomor 4. Sifat berikutnya, jika X kurang dari Y, maka dan Y sama dengan Z, nah, artinya si X tadi kurang dari Z. Karena diganti ya, Y-nya sama dengan Z. Yang kelima mengatakan bahwa jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, nah di sini bisa dikatakan X kurang dari Z. Nah, jadi kalau ini yang sering dipakai ya, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A-nya sama kurang dari C kan gitu. Ini sering dipakai nomor 5 di dalam aljabar ya. Nomor 6. Jika X sama dengan Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Nah, nomor 6 dengan nomor 4 ini hampir sama ya. 6 dan 4 sama ya. Bedanya yang nomor 4 tadi Y, yang sekarang nomor 6 yang X. Nomor 7 mengatakan jika X kurang dari Y, maka kedua-duanya bisa ditambahkan bilangan tertentu, misalnya bilangan Z ya, atau bilangan apapun ya. Kedua-duanya harus ditambahkan kiri dan kanan bilangan Z. Nomor 8 mengatakan jika tidak ada X kurang dari Y, maka X bisa jadi sama dengan Y atau X kurang dari Y ya. Nomor 9, sifat yang 9, jika tidak ada X kurang dari Y dan tidak ada X sama dengan Y, maka bisa jadi X lebih dari Y. Jadi kalau X-nya ini kurang dari Y nih, dan X tidak kurang dari Y dan X juga tidak sama dengan Y, kemungkinan besar dia X lebih dari Y. Nomor 10, jika 2X sama dengan 2Y, maka kita bisa tahu X sama dengan Y. Nah, ini filosofi dari Euclid kita sering pakai di aljabar ya. Kemudian nomor 11, jika X sama dengan Y, maka berlaku
2X sama dengan 2Y. Jadi 10 dan 11 ini mempunyai pemahaman yang sama. Bedanya kalau ada 2X bisa jadi kita katakan X dan Y. Kalau misalnya ada X dan Y bisa kita katakan 2X sama dengan 2Y. Nah, ini penjelasan lanjutnya berkaitan dengan penjelasan yang sebelumnya. Pada nomor 3, tadi yang nomor 3 yang di atas ya, yang di sini. Ya, nomor 3 ini negasi ganda. Di sini dikatakan contoh dari prinsip logis negasi ganda, bukan gagasan umum. Pada nomor 11 merupakan kasus khusus dari gagasan umum kedua karena penggandaan merupakan kasus penjumlahan. Jadi kalau istilah 2X itu setara dengan X ditambah X. Beberapa yang lain merupakan varian logis satu sama lain. Misalnya pada nomor 1, nomor 8, dan 9. Semuanya bermakna sama dengan kasus pernyataan yang memuat setidaknya 1 dari 3 kasus X kurang dari Y, X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Yang nomor 4 mengatakan, pernyataan 2 mengatakan bahwa 2 kasus tersebut tidak dapat dilaksanakan bersama-sama. Pernyataan itu untuk 2 besaran X dan Y yang sejenis. Tempat 1 dari kasus X kurang dari Y, X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Nah, sifat X kurang dari Y, X sama dengan Y, X lebih dari Y, ini disebut sebagai sifat trikotomi untuk besaran. Nah, nomor 5 ini, ya penjelasan nomor 5 tadi, mengatakan kalau ada kasus X kurang dari Y, itu disebut dengan hukum trikotomi. Nah, ini sudah dipelajari mungkin ada buku kalkulus pertama ya, di bab 1, di materi 1.1, itu sudah dijelaskan tentang sifat trikotomi. Oke, mungkin itu saja dari saya berkaitan dengan geometri. Materinya cukup singkat, karena saya buatnya juga singkat, karena ini dasar-dasar geometri yang lebih sederhana dulu yang kita pahami sebelum melanjutkan materi-materi geometri yang lebih khusus lagi di buku 2, buku 3, sampai buku 18 kalau nggak salah ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Aritsyah, Pak Andri. Saya kembalikan ke MC, Mbak Tiara. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang masih belum mengerti, dipersilahkan untuk raise hand dan perkenalkan diri, kemudian sampaikan pertanyaannya. Ada? Baik teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan? Dipersilahkan. Baik Abi. Baik, tanpa salam izin perkenalkan diri, nama saya Adi Putra Maulana. Mohon maaf sebelumnya kameranya off karena keadaan kondisi yang kurang baik ya. Jadi saya mahasiswa pendidikan matematika semester 3. Izin bertanya Pak, sebenarnya ini lebih ke pengalaman Bapak aja sih. Selama itu kan saya sudah mempelajari juga tentang dasar-dasar geometri di semester 1. Cuman saya sebagai mahasiswa tuh kadang suka lupa gitu, kadang saya gak paham ini datangnya dari mana walaupun sudah dijelaskan dosen, dan juga melihat beberapa video pembelajaran di yang lainnya. Nah, apakah saya pengen nanya, apakah dulu Bapak pas masih kuliah S1 juga sama seperti saya, atau memang Bapak sudah paham gitu sebenarnya? Karena saya ngerasa apa ini saya yang nggak paham aja gitu. Emang butuh proses dalam memahaminya gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Abi. Ya, sebenarnya waktu saya semester 1 juga dipahamkan dengan apa ini ya, tentang geometri ya. Ada istilah-istilah, ada geometri itu yang sering membekas pada saya itu adalah tentang aksioma, postulat, kemudian definisi, apa itu definisi dan segala macamnya ya. Banyak istilah-istilah. Sebenarnya apa sih yang dipelajari geometri, kok saya dikenalkan pertama kali tentang postulat, kemudian aksioma, definisi, teorema, lema, dan segala macamnya. Nah,
Bahasa itu kebetulan saya waktu semester 1 ada mata kuliah geometri, ada juga namanya pengantar dasar matematika. Nah, pengantar dasar matematika itu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan aksioma, definisi, postulat, dan segala macamnya. Nah, dari situ saya bisa memahami, jadi berbarengan ya mata kuliahnya geometri sama pengantar dasar matematika. Saya nggak tahu kalau mungkin di prodi Anda apa nama mata kuliahnya. Kalau pengantar dasar matematika itu belajar tentang logika ya, logika berpikir ya. Mungkin ada materi mata kuliahnya. Di situ dijelaskan dulu, oh ternyata pas setelah saya belajar geometri yang tadi dari Euclid tadi, awalnya saya nggak paham, sama ternyata pas mata kuliah di pengantar dasar matematika, kami nyebutnya PDM dulu, oh ternyata itu maksudnya ini tuh. Jadi saling berkaitan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Jadi saya mencoba untuk memahami kembali di kelas, mungkin tidak paham, tetapi nanti diulangi lagi atau mendapat referensi baru bisa paham. Nah, memang untuk geometri ini bahasanya sungguh-sungguh filosofis ya. Karena kalau lihat dari bukunya, silakan nanti Anda download buku geometri Euclid ya. Tentang Euclid, elemen, nama judulnya Elements. Di sana ada satu bahasa Rusia, satu bahasa Inggris. Dia ada 2 partisi seperti itu secara gratis. Setelah di Google itu di-share. Memang bahasanya kalau di-translate, wah ini bahasanya kok filosofis sekali. Nah, itu harus ada tafsir-tafsirnya dari referensi-referensi yang lain. Nah, didampingin, kalau mau belajar itu enaknya itu didampingin dengan jurnal. Nah, jurnal-jurnal geometri itu juga banyak macam-macamnya ya. Saya pernah dapat tentang jurnalnya itu atas nama siapa ini? Ini atas nama Agung Prabowo dari JMP. Mungkin saya izin share screen ya. Share screen Agung Prabowo. Nah, sudah terlihat ya? Nah, ini JMP kolom 1 nomor 2 tahun 2009. Ini saya masih kuliah semester berapa nih? Semester 8, semester 6. Nah, ini dari Universitas Teknik Jenderal Sudirman. Nah, di sini ini butuh tafsiran tentang geometri ya. Geometri merupakan bidang matematika, di sini dibacari geometri Euclid, nah segala macamnya. Di sini kalau mau lihat bagian bawahnya saja, nah, hasil dan pembahasannya. Nah, ini salah satu buku Euclid ya, yang terkenal. Nah, kayak gini nih. Kita harus memahami postulat-postulatnya seperti ini, diaplikasikan gimana sih cara bermainnya gitu loh. Oh, ternyata dari referensi-referensi itu, oh maunya gini. Tapi kalau kita belajarnya cuma satu buku Euclid saja, wah itu sangat susah sekali. Jadi kita butuh referensi-referensi yang kira-kira, oh maksudnya ini. Nah, ini yang 5 common mention yang tadi dikatakan, segala sesuatu yang sama disebut juga sama. Nah, kata Euclid bentuknya seperti ini. Oh, A sama dengan C, B sama dengan C, A sama dengan B. Jadi kita butuh referensi-referensi lainnya lah, intinya seperti itu. Nggak bisa hanya satu buku saja, yang agak repot. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Gimana, Mas Abi? Iya, butuh referensi yang lain lah, jangan hanya satu buku kalau menurut saya. Oke Pak, insya Allah ntar saya akan coba baca referensi lagi lebih banyak. Supaya paham. Kan sudah mahasiswa. Baik Abi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada Bapak untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain atau Bapak Ibu dosen, jika ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, dipersilahkan. Ya, mangga Febi Ardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Febi Ardila dari program studi pendidikan matematika semester 1. Izin bertanya Bapak, kan bahasan tentang geometri ya. Nah, kalau bagi saya sendiri geometri kan cukup sulit. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita atau calon guru-guru cara memberi pelajaran geometri kepada murid-murid di sekolah biar lebih mudah dipahami dan dimengerti, Bapak. Oh gitu. Nah,
Jadi geometri ini memang kalau untuk para mahasiswa dan sebagai mahasiswa yang lain itu memang susah. Nah, tapi ada nggak gimana caranya supaya kita ajar geometri itu supaya anak-anak ngerti. Nah, geometri itu kalau kita lihat unsurnya itu kan mempelajari tentang tata ruang. Geo itu kan bumi, metri pengukuran. Berarti kan kita mengajarkan kepada siswa tentang cara pengukuran di bidang ruang. Nah, paling bagus mengajar geometri itu adalah dengan cara menggunakan alat peraga atau simulasi. Kalau enggak, misalnya Anda menggambar garis, hanya coret gitu di papan tulis seperti itu aja lah, itu kan apa ya, tidak mengajarkan keterampilan. Nah, seharusnya kalau menggambar garis, Anda harus menggambarnya garis dengan bawa penggaris, ya, ditempelkan warna-warna terus, baru buat garis bahwa ini adalah garis. Nah, sering guru-guru kita di sekolah itu menggambar garis itu hanya sebagai coretan, oh ini garis AB gitu ya. Nah, seharusnya itu harus dipakaikan alat peraga. Nah, alat peraganya di sini adalah penggaris. Terus kalau gambar kubus misalnya, atau memperkenalkan kubus, nah jangan dikasih awang-awang. Adik pernah lihat Rubik yang warna-warni. Nah, hanya omongan teori aja, ya semua pada mikir lah, oh yang kayak mana ya, belum tentu semua orang tahu Rubik kan gitu. Nah, kalau kita bawakan Rubiknya, oh ini Rubik lah, pasti semua orang akan, semua siswa akan bisa tahu, oh Rubik itu yang seperti ini. Nah, setelah diketahui tentang Rubik, suruh para siswa itu memegang. Oh, kubus itu tuh sisinya sama ya, ada rusuknya sama, titik sudutnya ada 8. Oh, gini bentuknya, dirasakan. Semua harus memegang. Nah, insya Allah kalau sudah dipraktekkan seperti itu, pasti para siswa paham. Jangan diberikan awang-awang kalau geometri, susah nyarinya, susah memahaminya. Karena pernah juga saya mengalami hal tersebut. Nah, saya pernah mengajar dulu PLP di yang mungkin agak terlalu pelosok ya. Saya membawakan materi tentang kubus. Nah, awalnya saya mengajarkan ya karena masih ya seperti kalian ya, masih mahasiswa ngajar itu, kasih tahu kubus gitu lah. Rubik, tanda tanya lagi, yang Rubik itu yang seperti apa ya Pak? Nah, karena saya tidak membawakan hanya sebagai teori, ya jadi mereka bingung, jadi pembelajaran tidak jalan. Akhirnya hari berikutnya saya kasih tahu Rubik itu seperti ini. Nah, itu siswa baru bisa paham, baru bisa mendefinisikan tentang istilah kubus dan segala macam. Jadi harus pakai alat peraga ya kalau mengajarkan geometri. Kalau untuk pelajaran yang lain bisalah tidak perlu pakai alat peraga, tapi kalau geometri harus wajib hukumnya. Itu. Terima kasih ya, Ebi. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian tadi sepertinya setelah Feby ada Meidina ya yang raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Meidina? Baik, terima kasih. Sebelumnya izin off cam ya Bapak. Terkait yang Kang Abi tanyakan sebelumnya yang apa ya? Kata Bapak itu kan tidak hanya mendapatkan dari satu referensi saja. Ya. Susah. Gimana? Nah, kita itu ada sumber-sumber tertentu gak yang bisa kita cari yang misalnya isi geometri itu lengkap begitu? Karena kan di perpus juga suka misalnya kan tidak lengkap gitu, ada buku ini tidak lengkap. Nah, ada sumber-sumber dari internet atau dari mana yang sekiranya itu lengkap gitu Bapak. Oh iya, ya terima kasih. Memang sumber-sumber dari referensi itu sebenarnya memang nggak ada yang lengkap satu dengan yang lain, harus apa ya, saling melengkapi sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada buku misalnya bahas geometri, oh ini aja nih. Kalau itu aja memang ada yang lengkap, ada yang tidak. Jadi sebenarnya satu referensi dengan satu referensi lainnya itu saling mendukung, gitu. Nah, zaman saya kuliah dulu itu nyari buku ya sama kayak kalian mungkin mendapatkan kesusahan. Tapi sekarang kan kalian kan rata-rata sudah punya gadget semua ya, HP-nya sudah smartphone semua ya. Artinya untuk mendapatkan referensi itu sebenarnya tinggal di ujung jari saja. Zaman saya dulu kuliah itu sangat susah gitu loh.
harus ke perpus, belum lagi rebutan dengan mahasiswa lainnya kalau sudah pinjam satu bukunya. Untuk mencari internet aja dulu rada lemot tahun-tahun itu saya kuliah. Nah sekarang kan sudah cepat ya, tergantung kuotanya, mau kuota yang premium, Pertamax atau Pertamax Turbo kan gitu ya. Jadi saya rasa saling melengkapi semuanya. Memang sebagai mahasiswa harus punya referensi itu saling melengkapi. Kalau dari internet rata-rata bahasa Inggris. Nah, supaya ini mumpung masih semester yang rata-rata masih muda, semester 1, 2 dan 3, mungkin maksimal ada 4 atau ada 5 enggak di sini. Nah, kalau semester yang masih muda, ya belajarlah bahasa Inggris. Toh bahasa Inggris matematika itu sebenarnya lebih mudah daripada bahasa Inggris Anda waktu itu susah bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris matematika itu gampang. Cuma line itu garis kan gitu ya. Ada solid itu berarti figure solid artinya bangun ruang. Ada plan figure, ada bidang data. Sebenarnya itu bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami. Cuma kita ngelihatnya, wah kok susah ya belajar bahasa Inggris. Tapi kalau kita coba translate kan apa sekarang ini ada Google Translate ya saya rasa tidak susah lah. Sambil belajar sedikit-sedikit. Nanti TOEFL-nya naik. Semua saling melengkapi referensi satu dengan yang lainnya. Kalau yang sering saya baca itu ada geometri dari Skaum. Nah, itu masih dicetak apa enggak? Itu udah tahun 2014 saya beli. Ya, kalau yang sering saya pakai sih Elements ini karena memang bahasanya sedikit filosofis, tapi saya coba translatekan dengan bantuan referensi tafsir-tafsir buku geometri yang lainnya. Itu saja sih, Mbak Mediana, siapa? Mbak Putri ya? Mediana Putri. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin Medina jawabannya sudah cukup jelas ya, jadi karena sudah zamannya canggih, kita bisa mencari referensi yang lebih di situs-situs yang lain seperti itu. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan tanya saja. Kita sharing kok di sini. Saya juga ikut belajar. Dari Medina lagi. Enggak, Medina. Bapak sebelumnya masih terkait yang tadi, mohon maaf. Apakah ada situs yang direkomendasikan gitu? Situsnya. Yang terkait Mungkin dengan itu? situsnya yang untuk tadi kita belajar geometri ya, saya kasih situsnya. Ini dari Club Edu, saya share di sini ya. Ini tentang elements. Nah, ini menjelaskan dari setiap butir-butir elements tadi, ya. Buku 1 elements geometri itu saya share dari ya, di mana ini di teks ya. Nah, nanti silahkan dibaca di situ. Jadi setiap proposition dari definisi tadi yang dikeluarkan oleh Euclid itu ada penjelasan, ada panduannya. Nah, saya juga menjelaskan kepada mahasiswa saya penjelasan tadi yang sama. Jadi nggak mungkin berbeda. Dan juga saya mencoba membuat rangkuman-rangkuman dari Euclid. Ini baru selesai di posisi 5 Euclid. Buku 5-nya Euclid. Ada banyak itu. Luar biasa sih Euclid ini membuat bukunya ya, proposition-nya. Ada 13 bab. Lumayan banyak 13 bab. Tapi bahasa Inggris ini. Nah, cuma nanti di copy linknya pakai translate, Google Translate, copy, paste, nanti kelihatan bisa baca. Udah ada simulasinya, ada gambar-gambarnya untuk memahami lebih jelas, gitu saja. Tapi belajarnya jangan sendirian ya, rame-rame, terus gunakan referensi yang ada lagi gitu. Rata-rata bukunya bahasa Inggris sih. Gimana? Bapak, terima kasih rekomendasi situsnya. Ya, belajarlah. Gitu. Baik, mungkin untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ganjar mengenai pengantar geometri ini?
Baik, kepada Teh Yuni ya, dipersilahkan. Nah, baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Nuraini dari program studi pendidikan matematika semester 1. Bapak izin bertanya ya mengenai kan di geometri khususnya di Euclid mungkin terdapat proposisi-proposisi yang memang berhubungan dengan postulat dan aksioma yang tadi ya. Nah, misalnya nih kita dalam menggambar segitiga sama sisi pun tidak hanya misalnya langsung menggambar segitiga sama sisi. Ada kayak misalnya di proposisi 1. Nah, sebelumnya saya memang baru selesai presentasi mengenai geometri Euclid. Jadi banyak yang ingin dipertanyakan gitu. Misalnya di proposisi 1. Nah, di situ kan nanti akhirnya akan menggambar segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya ada di proposisi 47 bisa menciptakan rumus Pitagoras. Nah, mungkin nanti dalam pembelajaran kepada murid-murid perlu gak sih penjelasan lebih dalam lagi misalnya mengenai terbentuknya segitiga sama sisi gitu, kayak misalnya harus menggambar lingkaran terlebih dahulu, nanti ada titik potong di atasnya, lalu disambungkan menjadi segitiga sama sisi. Nah, itu tuh perlu gak sih dijelasin nanti terhadap murid-murid gitu? Atau itu tidak perlu gitu? Terima Nah, kasih. ini muridnya tingkatannya apa? SD, SMP, atau SMA? Tingkatan sekolah gitu, kayak Apa, SMP SD? atau SMA gitu. SMP. Perlu gak sampai sedetail itu untuk menjelaskannya? Terima kasih. Kita bagi, ya, terima kasih Mbak Yuni. Jadi kalau kita dari profession 1 itu kan menggambar segitiga sama sisi ya. Jadi dikatakan Euclid mengatakan diberikan garis lurus ya, diberikan sebuah garis lurus, kemudian dengan garis lurus tersebut dibentuk sebuah segitiga. Apa kok segitiga? Ya, segitiga siku-siku ya. Segitiga sama kaki ya, sama sisi ya. Saya coba lihat dulu referensinya. Ya, untuk menggambar segitiga sama sisi diberikan sebuah garis lurus ya, sebuah garis lurus katakan di proporsionalisasinya. Nah, kalau di SD, kalau di tingkatan SD, kita cukup melihatkan ini loh bentuk segitiga. Jadi Anda bikin model dari mal segitiga sama sisi ya, sama sisi kita lihat karena SD itu harus ada nyata bendanya. Ini segitiga sama sisi, atau kita bisa nyuruh siswa sebelum dimulai pembelajaran, siswa dari rumah udah bawa segitiga sama sisi. Nah, kalau misalnya di tingkatan SMP, cukup Anda menggambarkannya saja, mensimulasikan, karena si anak SMP ini kan dia udah dapat, oh segitiga sama sisi artinya semua segitiga itu sisi-sisinya sama panjang. Kan dia udah paham nih secara konstruk pemahamannya, secara nyatanya udah tahu segitiga sama sisi itu seperti apa. Nah, kalau sudah di SMP kita cukup menggambarkannya saja. Nah, SMP dan SMA cukup digambarkannya. Nah, pasti kan dalam membuat segitiga sama sisi waktu di SD Anda tidak diajarkan bagaimana cara membuatnya, hanya sekedar ditunjukkan oleh gurunya misalnya, oh segitiga itu sama sisi seperti ini nih, sisinya sama panjang atau alat peraganya. Tapi kalau di SMP dan SMA dia sudah harus memulai bagaimana cara menggambarnya. Kalau di situ indikator pembelajaran adalah untuk menggambar segitiga sama sisi, maka Anda sebagai guru harus bisa menggambarkan. Nah, berdasarkan Euclid tadi yang proposisi nomor 1, gambar aja tuh garis lurus. Kan dikatakan kan misal diketahui garis AB, kan gitu ya. Oh, ada titik A, ada titik B. Nah, untuk menggambarkan segitiga sama sisi, berarti kan dibuat lingkaran, ya kan, dari titik A yang jari-jarinya itu sama dengan AB kan, ya kan, di titik A. Kemudian dengan tanpa merubah jangkanya tadi dibuat lagi dari titik B sebuah lingkaran. Nah, dari perpotongan dua lingkaran di titik pusat A dan titik pusat B diperoleh titik C, sehingga kita bisa tahu atau kita hubungkan dulu A ke C, B ke C. Nah, di situ terlihat segitiga sama sisi. Nanti setelah digambar oleh siswa disuruh mengukur berapa, misalnya menentukan AB-nya 3 cm atau 5 cm. Nah, siswa dipraktikan itu suruh mengukur apakah sama AC sama BC itu 5 cm gitu. Nah, kalau dia bilang sama secara keseluruhan kelas,
maka Anda sudah paham itulah yang disebut dengan segitiga sama sisi. Jadi harus memang simulasi geometri tadi. Lama nggak? Ya lama. Nah, tapi sebagai guru harus bisa membuat trik bagaimana supaya itu tidak lama tadi seperti apa. Itu harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan nanti siswanya nggak punya keterampilan. Ujung-ujungnya nanti kalau seumpama dia jadi guru pendidikan matematika, gambar segitiga sama sisi, coba pakai tangan, set. Ini visinya sama ya, nah, jangan kayak gitu. Itu yang jadi masalah dunia pendidikan sekarang yang mengakibatkan para siswa itu nggak paham dengan geometri. Itu mungkin tadi yang pertanyaan pertama tadi, Pak saya nggak paham Pak, ya karena memang dari pengajarannya dulu itu udah salah. Nah, makanya Anda sebagai penerus guru mulai dari sekarang, kalau geometri jangan, kalau misalnya gambar bangun segitiga, segi 4 itu pakai penggaris, jangan di sketsa. Itu yang sering saya tekankan pada mahasiswa saya juga di sini. Makanya kalau ada mahasiswa yang mengajar tentang geometri khususnya, pasti saya tekankan, Anda bisa gambar nggak? Megang penggaris jawaban tulis itu bukan mudah ya, harus dipraktekkan. Beda dengan kayak di buku ya, kalau di buku kan Anda pinter semua ya, tapi kalau jawaban tulis itu susah sekali. Nah itu harus praktek memang. Gitu sih Mbak Ini, silakan. Baik Bapak, mungkin kalau misalnya di tingkat SD hanya perlu mengenalkan saja, dan di tingkat menengah ke atas perlu dijabarkan gitu ya Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Yuni atas pertanyaannya dan jawabannya Bapak sangat jelas sekali. Mungkin jaringan di Bapaknya sedang terkendala atau bagaimana ya ini? Bapak? Iya, nge-freeze ya. Sambil kita tunggu ya. Sudah masuk Bapak suaranya, tapi hanya saja putus-putus. Oh iya, ini lagi buka ini Mbak, tiba-tiba ini. Kita lagi dari ini. Pak Ganjar putus-putus Pak. Sebenarnya memang jaringannya kurang bagus. Ibu baik. Baik, mungkin langsung saja Bapak. Ternyata pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup dari mahasiswa semua. Jika masih ada yang ingin dipertanyakan ataupun yang ingin didiskusikan, bisa hubungi secara pribadi atau mencari referensi yang lain gitu ya. Karena tadi juga sudah disampaikan sendiri oleh Bapak, kita belajar sangat luas jaringannya, bisa melalui internet dan sebagainya, seperti itu.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kuliah dosen tamu dengan topik filosofis geometri sebagai pengantar geometri dasar telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Bapak Ganjar Susilo MPD yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semua, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah membersamai kita dalam kegiatan ini dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat kekeliruan dan perkataan dari saya yang kurang berkenan selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Baik, kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Lagi gaya yang lainnya. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Bapak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Ganjar, sangat menginspirasi. Saya stop ya. Oke.